Pak Alvin, kalau melihat yang disampaikan OJK ini mendorong agar LKM bisa bertransformasi untuk bisa menjadi BPR atau BPR syariah. Tanggapan dari Himbarsi seperti apa? Ya, menurut saya ini satu hal yang baik dan sekaligus challenging. Hal baik karena dengan didorongnya LKM syariah menjadi bank perekonomian syariah, artinya semakin banyak players di industri BPR syariah. Di sisi lain ini menjadi tantangan karena proses transformasi saya pikir bukan hal yang gampang ya. Karena ekosistem lembaga keuangan mikro yang barangkali mungkin regulasinya tidak sama dengan BPR syariah, ini akan menjadi sebuah tantangan. Karena di BPR syariah hampir mirip dengan Bank Umum Syariah, itu juga banyak regulasi yang harus kita lakukan. Sehingga mungkin yang semula banyak ruang-ruang yang mereka bisa melakukan langkah-langkah sebagai LKM, begitu ke bank nanti banyak hal yang harus diatur ulang oleh mereka dan mereka harus ikuti. Itu. Baik, kita akan membahas lebih jauh lagi soal itu, tapi sebelumnya mungkin Bapak boleh jelaskan terlebih dahulu. Sejauh ini pengamatan Himbarsi, seperti apa sih tren penambahan anggota untuk BPR syariah sendiri? Apakah memang cukup tidak terlalu banyak akhirnya bermasalah atau seperti apa? Oke Mbak, kalau BPR syariah ini sebagai contoh Mbak, dalam beberapa tahun terakhir memang mungkin karena masa COVID satu sisi ya. Di sisi lain juga ini ekonominya cukup challenging. Penambahan mungkin dalam 1 tahun itu sekitar 2-3 BPR syariah saja. Dan mayoritas ini hasil konversi dari BPR konvensional. Kenapa demikian? Karena memang saat ini kalau Mbak Ana ketahui BPR konvensional itu 1000 lebih. Dan semangat OJK itu semacam konsolidasi. Sehingga di BPR maupun BPR syariah ini memang ruangnya atau hype-nya itu hype konsolidasi. Tapi di sisi lain, syariah ini kan juga diberikan ruang berkembang oleh pemerintah. Sehingga beberapa BPR yang memilih opsi untuk konversi ke syariah itu juga ada yang berpindah. Jadi mayoritas BPR yang sekarang ini bertambah menjadi BPR syariah ini karena konversi dari BPR konven. Untuk pendirian baru karena modalnya itu minimal 35, ada yang 50, ada yang 75. Itu relatif tidak banyak. Nah, biasanya kalau ada investor yang tertarik, dia pilihannya 2. Apakah menjadi investor di BPR menjadi konversi menjadi syariah, atau kemudian dia mencari BPR yang ibaratnya modalnya kurang, dia masuk ke sana, kemudian dia perbesar. Kurang lebih gitu, Pak. Baik, jadi nggak terlalu banyak. Untuk pertumbuhan dari BPR syariah sendiri, artinya peminatnya, apakah ini juga terlihat cukup bertumbuh dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Iya, kalau dari sisi angka-angka, kalau tadi saya bicara tentang entity jumlah BPRS-nya ya, tapi kalau dari sisi nasabah maupun pertumbuhan aset, pembiayaan maupun dana pihak ketiga relatif bagus. Jadi kalau misalnya rata-rata bank umum mungkin kurang dari 10%, kalau di BPR syariah itu malah justru di atas 10% di tahun 2024 kemarin. Total aset BPR syariah itu 24 triliun, kemudian pembiayaan 18, dana pihak ketiga 16 triliun. Itu relatif dibandingkan BPR konven itu hampir 2 kali lipat. BPR konven itu sekitar 5-6%, syariah sekitar 10-12%. Jadi relatif minat masyarakat terhadap BPR syariah masih ada, terbukti dengan angka-angka yang tadi terus meningkat, Mbak. Jadi minatnya masih ada. Baik, dengan angka-angka pertumbuhan yang terus meningkat, lalu jika tadi Bapak sampaikan pertumbuhan entitasnya justru tidak terlalu banyak, apakah ini berarti kendala pertamanya adalah modal yang tinggi? Betul. Jadi sekarang ini OJK itu memang tidak sembarangan memberikan izin pendirian baru. Sehingga ini menjadi barrier to entry. Tapi menurut saya ini hal yang memang wajar gitu ya, karena kalau perbankan itu basis utama salah satu elemen pentingnya adalah permodalan. Jadi kalau permodalannya nggak kuat nanti malah menambah entitas yang mungkin bisa menjadi hal yang kurang baik. Jadi penambahan yang tidak terlalu signifikan matter of jumlah menurut saya satu hal yang memang bisa dipahami. Justru yang menarik ini adalah bagaimana kemudian BPR konven menjadi BPR syariah, atau sekarang ini yang dibahas bagaimana lembaga keuangan mikro bisa menjadi BPR syariah. Sehingga dengan 2 hal inilah sebenarnya akan menarik bagi investor kalau kemudian pengen masuk ke syariah. Baik, tapi bagaimana kondisi entitas yang ada di dalamnya? Apakah memang berdasarkan pengamatan Himbarsi ini seluruhnya sehat atau masih ada yang harus dibantu?
Kalau bicara sehat, ya namanya orang tuh kadang-kadang kan up and down ya. Jadi tidak seluruh BPRS itu juga dalam kondisi yang katakanlah yang seger buger gitu ya. Ya ada beberapa BPRS yang dalam radar kami memang perlu disupport. Karena memang dua indikator utama untuk melihat hal itu adalah mengenai rasio permodalan dan rasio likuiditas. Situasi sekarang ini Mbak, tadi kita udah banyak bahas panjang lebar mengenai permodalan ya. Tapi juga tantangan likuiditas juga luar biasa. Sehingga beberapa teman-teman mengalami kendala atau tantangan di sana. Sehingga kalau dikatakan apakah semua sehat-sehat, saya harus akui memang ada beberapa teman-teman yang perlu dibantu. Tapi bukan artinya itu membuat patah semangat lah. Kita di asosiasi ini kadang-kala kalau ada teman yang katakanlah Pak Alfi gimana nih, ada nggak potensi investor baru? Kita coba bantu menghubungkan juga. Sehingga teman-teman mendapat energi baru untuk kemudian bertumbuh gitu Mbak. Baik, kalau